Di dalam pengelolaan pohon anggur, ada satu langkah yang sering dilakukan untuk supaya pohon anggur bisa berbuah makin banyak. Satu hal yang selalu dilakukan adalah pruning. Apakah itu pruning? Pruning adalah sebuah langkah pemangkasan atau pembabatan cabang-cabang pohon yang tentu saja ketika itu dipangkas atau dibabat, tujuannya bukan untuk menyudahi, tapi justru sebaliknya untuk merangsang tanaman anggur agar bertumbuh dengan buah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pruning biasanya dilakukan pada tanaman anggur yang sudah berumur 1 tahun atau lebih. Tetapi tentu saja pemangkasan atau pembabatan itu tidak dilakukan sembarangan. Ada tekniknya. Kalau dilakukan sembarangan tentu saja tidak akan menghasilkan dampak apa-apa untuk pertumbuhan pohon anggur itu. Tetapi yang pasti pemangkasan atau pembabatan yang dilakukan itu pertama-tama perlu dipupuki dan disiram air yang secukupnya. Juga di usia tertentu, bukan dilakukan pada saat pohon anggur baru bertumbuh. Ketika dia sudah berumur 1 tahun lebih, baru pruning bisa dilakukan. Dan yang menarik lagi adalah tadi yang saya katakan, dipupuki dulu, disiram air, baru setelah itu dilakukan langkah-langkah pruning atau pemotongan. Dan tentu saja yang dipotong pun tidak sembarangan cabang, tetapi cabang-cabang yang tertier atau cabang yang ketiga yang paling lembut, justru itulah yang dibersihkan. Dan teknik-teknik yang dilakukan pun ada teknik-teknik yang sungguh terpadu yang menyebabkan pruning itu bisa berhasil dengan baik. Begitu pula gambaran kita dalam hidup tinggal dengan Tuhan. Sebagaimana dalam Yohanes 15 yang kemarin kita sudah bahas. Bahwa ketika kita dikatakan tinggal seperti ranting yang tinggal di pokok anggur itu, dan kita kemarin juga mendapati bahwa tinggal itu berarti kita itu menjadikan Tuhan sebagai rumah tinggal utama kita, tempat tinggal utama kita. Maka makna kedua hari ini mengenai tinggal itu bukan berdiam saja. Tinggal bukan lalu kemudian kita nyaman-nyaman dan menikmati tempat tinggal utama hidup kita itu. Tetapi tinggal di dalam Tuhan justru menempuh dan harus melalui langkah pembabatan. Dibabat agar berbuah lebat. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari masih Yohanes 15, kali ini ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan yang menulis kalimat ini adalah seorang yang paham betul tentang teknik-teknik dalam penanaman pohon anggur dan juga untuk pengelolaannya. Dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, tapi yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Pembersihan ini dilakukan dengan teknik yang terpadu. Pemangkasan yang tidak membuat tewas, tapi sebuah pemangkasan yang membuat justru tumbuh makin meluas, buah akan makin banyak, dan jumlahnya akan makin baik juga kualitasnya. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan juga lewat kisah pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, di mana kita orang-orang percaya yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah, tetapi untuk pembuahan itu terjadi dan makin baik lagi. Ada cara yang Tuhan lakukan, cara yang mungkin banyak orang tidak ingin lalui saat mengikut Tuhan. Yaitu apa? Cara Tuhan membabat, memangkas hidup kita. Membabat dan memangkas jiwa kita, karakter kita yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan. Dan itu yang Tuhan kikis habis. Tuhan babat, Tuhan bersihkan, Tuhan pangkas.
Dan tentu saja pemangkasan yang Tuhan lakukan kepada kita ranting-ranting yang lunak yang begitu sangat ringkih dan bergantung penuh kepada pokok anggur itu adalah dengan berbagai macam cara, yang misalnya lewat sakit penyakit, mungkin juga lewat kegagalan, mungkin juga lewat kesuksesan. Dan banyak cara Tuhan pakai untuk justru membabat dan membersihkan jiwa kita. Juga bisa lewat bencana alam, tapi bisa juga lewat suasana yang nyaman, zona nyaman yang membuat kita justru dibabat dan dibersihkan di saat-saat itu. Jadi ada banyak cara Tuhan membabat dan memangkas hidup kita. Tetapi tujuannya jelas, bagaimana pruning di dalam proses penanaman dan pertumbuhan pohon anggur. Pruning dilakukan untuk supaya justru pohon menjadi makin kuat. Begitu juga saat Tuhan membabat, memangkas, membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang tidak seharusnya ada. Jangan marah dulu, karena justru Tuhan sedang membuat kita makin kuat dan makin pulih. Sama seperti pohon anggur yang saat dibersihkan, yang tidak berbuah itu dipotong, tapi yang berbuah itu dibersihkan. Dan dibersihkan ini juga ada pengikisan-pengikisan dari hama-hama, dari kotoran, untuk supaya berbuah lebih banyak. Dan selalu yang paling sering kena babat atau pangkas adalah yang lunak atau ranting yang lembek atau lembut itu. Dan itulah kita yang memang lemah, kita justru dibersihkan justru agar mampu kita menjadi ranting-ranting yang berbuah makin banyak. Ini tujuan pembabatan atau pemangkasan Tuhan atas hidup kita. Lewat sakit penyakit, lewat kesusahan, lewat penderitaan, juga lewat kesenangan, lewat segala keberhasilan, Tuhan mau mengajarkan kita. Lewat itu semua Dia sedang membabat, membersihkan kita agar makin kuat dan makin pulih. Serta berikutnya pembabatan dan pemangkasan yang Tuhan kerjakan dari hidup kita lewat hal-hal yang terjadi, itu makin membuat kita bukan saja kuat dan pulih, tapi giat dan terlatih. Ini yang luar biasanya, seperti pohon anggur, dia akan makin giat berbuah ketika sudah dibersihkan. Dan makin terlatih karena sudah terbiasa dikikis, dipangkas, mungkin sakit, tapi lama-lama jadi paham bahwa kondisi-kondisi seperti itu malah kondisi yang kondusif untuk seseorang bertumbuh. Seringkali kita pikir kondisi susah itu tidak kondusif, tapi pruning atau pembabatan atau pemangkasan yang Tuhan kerjakan untuk kita justru lewat satu situasi yang kita anggap tidak kondusif itu Tuhan buat jadi kondusif untuk supaya konstruktif hidup kita menjadi makin bertumbuh dan berkembang, makin terbangun. Dan yang terakhir, melalui pemangkasan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan makin berbuah lebat dan makin berlebih dari yang diperkirakan, hasil panen yang luar biasa. Inilah ujung dari pembabatan dan pemangkasan hidup kita. Karenanya jangan marah dulu saat kita mengalami pembabatan, pembangkasan. Mungkin kita merasa dibatasi ini itu, mungkin kita dicegah ini itu, dan kita banyak mengalami yang namanya penjegalan di sana sini, kesusahan atau penghambatan yang makin banyak. Tapi justru mari kita lihat itu sebagai pembabatan dan pemangkasan yang Tuhan kerjakan agar tinggalnya kita di dalam Tuhan menjadi makin kuat, makin kokoh. Karena yang membersihkan dan memangkas hidup kita adalah Tuhan yang kasih-Nya kokoh. Mari kita beri diri dibabat, dipangkas agar justru berbuah lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat dibentuk oleh Tuhan, selamat bertumbuh jadi dewasa. Amin.